Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Susanti dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik konsultasi surat. Oke, pendengar yang budiman, seperti biasa telah hadir di ruang dengar kita ada Ustazah Insinyur Latifah Musa yang akan mengasuh rubrik konsultasi surat ini. Beliau adalah konsultan klinik anak muda untuk pergaulan Islami. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indah. Apa kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Semoga juga pendengar yang budiman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, seperti biasa Ustazah, sebelum kita memasuki pembahasan surat ini, saya akan membacakan dulu surat yang datang dari Risa di Padang. Assalamualaikum. Ketika saya pertama kali mengenakan jilbab, ada yang mengatakan bahwa jilbab itu budaya Arab, tidak cocok dengan kultur Indonesia. Jilbab itu budaya impor yang datang dari Timur Tengah. Kita harus menjunjung tinggi budaya lokal. Bagaimana menanggapi komentar ini? Risa di Padang. Oke, itu tadi ya Ustazah, surat yang datang dari Mbak Risa di Padang, atau Uni Risa lebih tepatnya ya. Oke, nah mungkin pendengar yang budiman, terutama Risa, tidak sabar nih untuk mendengarkan pembahasan isi suratnya. Oke, yang pertama, emang benar nggak sih Ustazah jilbab itu budaya Arab? Ya Mbak Indah dan juga Mbak Risa ya di Padang, juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air. Kalau kita menelusuri budaya Arab yang asli dalam hal berpakaian ya Mbak Indah, maka kita harus melihat bagaimana cara berpakaian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Jadi aslinya itu mereka tidak mengenakan jilbab sebenarnya. Jadi cara berpakaian masyarakat Arab saat itu memperlihatkan leher ya, lengannya kelihatan, kemudian rambut, bahkan sebagian dada, bahkan juga tidak jarang menampakkan perut ya. Sehingga dikenalkan tarian perut dari daerah sana. Jadi kalau bisa dikatakan busana asli masyarakat Arab itu ya terbuka ya, tidak menutupi aurat. Juga bahkan budaya mereka itu terbiasa minum minuman keras atau khamr ya. Jadi seperti masyarakat Mekah dan Madinah saat itu kan terbiasa mengolah atau memeram kurma masak untuk jadi minuman. Ya, kemudian mereka terbiasa minum-minum ketika merayakan berbagai hal. Juga termasuk pendamping makan-makan ya minum khamr itu. Ya seperti misalnya kalau orang Jepang itu sangat erat dengan budaya minum sake. Nah ini juga orang Arab dulu terbiasa dengan minum khamr.
Nah, tetapi kemudian Islam datang ya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan kedatangan Islam itu di Mekah. Ya karena memang Allah sudah menetapkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasulnya gitu. Kemudian ketika Islam datang, Islam mengubah cara berpakaian, Islam mengubah cara beribadah yang awalnya orang-orang Arab itu ketika beribadah haji di masa lalu itu keliling atau tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat. Astagfirullahaladzim. Kemudian Islam mengubah menjadi cara beribadah yang mulia. Kemudian juga Islam datang mengubah cara berperilaku. Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia. Jadi ketika Al-Quran itu datang, yang diseru itu adalah umat manusia Keseluruhan. Iya, termasuk juga ketika menyerukan cara berpakaian ya. Dalam Al-Quran surat An-Nur disebutkan ya di sana ulil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, maksudnya orang-orang muslimah ya, agar mereka menundukkan pandangan. Kemudian dalam lanjutan ayatnya, la yubdina zinatahunna illa ma zuhara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa nampak ya. Kemudian hendaknya mereka mengulurkan khumur atau kerudung mereka untuk menutupi dada. Nah, jadi bagi seorang wanita muslimah ya, sesudah Allah menurunkan ayat ini, maka dia dilarang menampakkan perhiasannya. Nah, yang dimaksud dengan perhiasan itu adalah tempat-tempat perhiasan ya, seperti di leher, kemudian di telinga ya, di rambut dan lain-lain. Dan kemudian yang boleh diperlihatkan itu adalah fasma zuharu minha, yaitu yang biasa nampak. Nah, kemudian cara menutupnya juga dengan khumur atau kerudung ya, yang kerudung ini diulurkan sampai ke dada atau sampai juyub. Juyub itu pembuka baju kan adanya di wilayah dada ya. Nah, kemudian juga dalam penjelasan apa sih yang biasa nampak atau mazuharo minha tadi, itu dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu ketika Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah yang waktu itu ada Rasulullah ya. Asma itu berpakaian tipis. Nah, kemudian Rasulullah berpaling dan bersabda, "Ya Asma, innal mar'ata idza balagatil makhidha lam yaslu ayyura minha illa hadza wa hadza." Wa asyara ila wajhihi wa kafaihi. Rasulullah bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya perempuan itu jika sudah balik tidak pantas ditampakkan dari tubuhnya kecuali ini dan ini." Dan beliau itu menunjuk wajah dan tangan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa seorang wanita itu harus menutup tubuhnya kecuali wajah dan tangan ketika dia keluar rumah atau ketika dia berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, setelah ayat ini turun, berubahlah budaya yang ada saat itu, yaitu para mukminah mulai mengenakan kerudung, mulai menutup aurat. Nah, sehingga berubah cara berpakaian yang aslinya orang Arab itu bisa dikatakan buka-bukaan, kemudian berubah menjadi cara berpakaian yang Islami. Kalau kerudung itu yang menutupi rambut sampai telurus sampai ke dada itu budaya Arab atau bukan, maka dikatakan aslinya bukan, tetapi itu datang karena Islam. Gitu. Nah, kalau di masyarakat sendiri kan memang saya sering dengar gitu ya Mbak, dengan istilah jilbab, kemudian ada yang kerudung juga menyebutnya. Nah, sebenarnya sama nggak sih jilbab itu dengan kerudung? Iya, jilbab kalau merujuk pada lafaz bahasa Arab ya, ini tidak ada perbedaan pendapat ya, bahwa yang namanya jilbab itu adalah sejenis pakaian yang panjang, yang menjulur ya, yang dipakai sampai ke bawah, yang kalau mungkin di masyarakat kita disebut gamis ya, yang sampai ke kaki yang dipakai oleh perempuan. Nah, tetapi kalau di Timur Tengah mungkin jenisnya ada yang seperti abaya. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 itu disebutkan lafaz jilbab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi qul lil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab mereka. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran khimar itu disebut sebagai kerudung ya, sebagaimana dalam Quran surat An-Nur ayat 31,
yang digunakan menutupi kepala, leher sampai ke dada. Nah, sementara jilbab adalah pakaian panjangnya yang dipakai ketika keluar rumah sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi kalau kita mau memahami yang mana sih itu jilbab, baca Quran surat Al-Ahzab 59 ya. Kemudian kalau kita memahami apa yang namanya khumur atau kerudung, maka baca Quran surat An-Nur ayat 31 atau disebut juga khimar ya, kerudung. Itu ada bedanya. Nah, kemudian inilah dua pakaian yang dipakai oleh seorang mukminah ketika dia keluar rumah atau ketika dia berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi dia mengenakan jilbab, kemudian dia juga mengenakan kerudung. Nah, kemudian ketika Islam melakukan pembebasan ya di berbagai wilayah termasuk di Indonesia, dan para mujahidinnya itu berbaur dan hidup bersama penduduk setempat, mereka menyampaikan Al-Quran kepada penduduk setempat. Nah, ini kemudian yang mengubah kultur setempat menjadi kultur yang Islami. Jadi kalau dulu misalnya kultur Arab yang awalnya jahiliyah diubah menjadi kultur Islami dalam hal berpakaian, termasuk salah satu diantaranya ya. Demikian juga di Indonesia. Kulturnya juga ketika Islam masuk ke Indonesia itu diubah menjadi kultur yang Islami. Jadi itu bukan budaya Timur Tengah, tetapi itu adalah berasal dari kultur Islam atau budaya Islam. Oke. Nah, ngomong-ngomong budaya nih Ustazah, banyak orang yang bilang bahwa kalau misalnya seperti itu, Islam itu kan datangnya dari luar Indonesia. Jadi seolah memang Indonesia punya budaya sendiri dan Islam itu adalah budaya impor bagi Indonesia. Nah, kalau ada pendapat seperti ini, gimana Ustazah kita menanggapinya? Ya, kalau dikatakan itu semua budaya impor, ya benar ya. Jadi semua budaya yang berkembang di Indonesia itu budaya impor semua, gitu. Jadi kalau kita mau jujur terhadap budaya yang benar-benar asli Indonesia, maka bisa-bisa kita nggak pakai baju, gitu. Ya, menyembah pohon, menyembah kuburan, ya. Ya alhamdulillah Allah membuka Indonesia dengan masuknya budaya-budaya yang kemudian mengangkat kultur Indonesia menjadi mulia. Jadi jujur saja ya bahwa dengan masuknya Islam, yang persentuhan Indonesia dengan Islam itu sebenarnya dimulai sejak abad ke-7. Maka kita ya bangsa Indonesia mulai mengenal cara berpakaian yang baik. Jadi kalau misalnya budaya sebelumnya ya ini bisa kita lihat para wanitanya itu tidak mengenakan penutup dada ya. Alhamdulillah kita jadi mengerti bagaimana cara menutup aurat. Ya, jadi kalau sebelumnya cara berpakaian kita itu kan tergambar ya, kalau kita lihat di candi-candi di Indonesia, baik di Borobudur maupun di Prambanan, yang ini bisa menjadi jejak budaya Indonesia sebelum kedatangan Islam. Itu bagaimana cara berpakaian para wanitanya tergambar di sana, tidak mengenakan penutup dada. Nah, tapi kemudian dengan masuknya Islam, kita bisa berpakaian yang kemudian menutup dada, kemudian menutup aurat, yang ini kemudian juga berpengaruh di seluruh daerah di Indonesia. Nah, kita bisa menjalani kehidupan mulia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian penjelasannya dalam hadis. Kita jadi mengerti cara berkeluarga yang sakinah. Ya, kita jadi tahu cara bertetangga yang baik bahkan dengan kalangan non-muslim sekalipun. Jadi dengan masuknya Islam, kita diajari cara-cara hidup yang mulia. Itu harus disyukuri, Mbak Indah. Oke. Nah, semakin seru nih ya pendengar yang budiman. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita dengarkan dulu yang satu ini. Tetap setia di Voice of Islam. Ku rindu, cinta yang selalu ku nantikan, suara yang ku mau menuntun hidupku.
Rasulku, ku rindukan belai kasih-Mu, ku rindukan Rasulku, cahaya hidupku. Kasih yang ku rindu, cinta yang selalu ku nantikan, suara yang ku mau menuntun hidupku. Ku rindu Rasulku, ku rindukan belai kasih-Mu, ku rindukan Rasulku, cahaya hidupku. Ku rindukan Rasulku, kasih yang ku rindu, cinta yang selalu ku nantikan, suara yang ku mau menuntun hidupku. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, dari tadi ya sebenarnya saya sedang bersama Ustazah Insinyur Latifah Musa dari Konsultan Klinik Anak Muda untuk Pergaulan Islami. Dan kita sedang membahas surat dari Risa di Padang tentang benar nggak sih jilbab itu budaya Arab? Nah tadi sudah sempat sedikit dibahas ya Ustazah ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita menyikapi budaya-budaya impor yang datang dari luar wilayah Indonesia? Ya, ada banyak budaya impor. Ya, dan sekarang ini yang paling gencar adalah yang datang dari barat. Sehingga yang awalnya kehidupan kita di Indonesia itu sebenarnya sudah tertata Islami, ya. Mbak Indah sendiri mungkin melihat gimana sih dulu masyarakat di berbagai wilayah itu berpakaian kan menutup aurat ya. Aslinya misalnya pakaiannya orang Padang ya, tempatnya Mbak Risa itu kan menutup aurat. Yang mengenakan penutup kepala itu ya, yang seperti tanduk itu kan sebenarnya menutup aurat ya. Nah, kemudian di daerah lain, di Aceh, di Palembang, kemudian di Sulawesi itu kebanyakan memang terpengaruh oleh budaya Islam yang menutup aurat. Tapi kemudian datang budaya dari barat yang ini cukup merusak karena bagaimana mengajarkan cara hidup bebas, mengajarkan seks bebas, berperilaku bebas, bahkan minum minuman keras, bahkan berpakaian yang seperti telanjang. Nah, ini yang dikatakan budaya yang merusak. Nah, seharusnya ini yang disadari dan difahami oleh para penentu kebijakan di negeri ini. Kalau memang kita ingin menjaga anak-anak bangsa dari kerusakan, ini mohon impor-impor yang merusak tadi seperti pornografi dan porno aksi ini dicegah masuk. Apalagi masuknya pornografi, porno aksi itu biasanya berbarengan dengan seks bebas ya, dengan narkotik dan juga obat-obat terlarang. Jadi kalau misalkan banyak produk-produk ASI yang masuk, termasuk salah satu diantaranya konser-konser. Misalnya konser-konser yang pakaiannya seksi-seksi ya. Nah, itu secara tidak langsung mengajarkan kepada anak-anak muda bagaimana cara berpakaian yang super seksi dan merangsang. Dan itu sangat diminati. Nah, tapi kenapa kok justru konser-konser seperti itu dibebaskan saja di Indonesia, termasuk tayangan-tayangan yang
mengajarkan kerusakan. Nah, ini yang seharusnya dicegah. Oke, kalau tadi juga sempat membahas budaya impor. Nah, berarti kalau ada budaya impor berarti kan ada budaya produk sendiri, artinya budaya lokal. Nah, kalau menurut Ustazah sendiri bagaimana sih kita menyikapi budaya lokal ini? Ya, ini juga salah satu pertanyaan dari Risa ya di Padang. Gimana nih dengan budaya lokal ya? Nah, akhir-akhir ini memang mulai dikembangkan upaya untuk mempertahankan budaya lokal. Ya, semuanya dipandang demi kearifan lokal gitu. Ya, jadi kalau memang budaya lokal itu baik, tentu harus kita pertahankan. Tetapi kalau ternyata budaya lokal itu bertentangan dengan akidah dan syariah Islam, ya kita harus berani mengatakan tidak, atau kita harus berani meninggalkan budaya-budaya yang justru merusak. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga ya Ustazah ya. Iya. Kalau ada juga orang-orang yang berpendapat bahwa Islam yang datang dari Timur Tengah itu tidak cocok dengan kultur Indonesia. Nah, sebenarnya gimana sih kita harus menyikapi pendapat ini, Ustazah? Iya, para pendengar yang budiman di seluruh tanah air, khususnya untuk Risa ya di Padang. Jadi Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam. Artinya dengan diterapkannya Islam, tidak hanya rahmat itu menimpa manusia, tapi juga alam semesta, baik itu bumi, langit, gunung, dan sebagainya ya. Dan juga Islam itu kan memang karena untuk seluruh alam, jadi bukan untuk orang Arab saja. Dan Allah itu yang paling tahu sebenarnya kultur apa yang terbaik bagi umat manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya, loh, Islam itu kan dari Timur Tengah, itu tidak cocok dengan kultur Indonesia. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa Allah itu tidak cocok menurunkan Islam di Indonesia gitu. Nah, ini seharusnya kan kita menyadari bahwa kita ini hidup di bumi Allah. Indonesia adalah salah satu bagian dari bumi Allah. Kita menghirup udara yang diciptakan Allah. Kita juga minum air yang diciptakan Allah. Bahkan bisa dikatakan kita semua ya manusia itu tidak bisa hidup tanpa Allah gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa aturan Allah itu tidak layak ya? Apakah kita tidak sadar kalau kita mati kita juga akan menghadap Allah? Nah, jadi bagi seorang muslim dia harus mengimani bahwa Al-Qur'an dan hadis itu adalah yang terbaik bagi kehidupan umat manusia. Jadi dia tidak boleh mengatakan bahwa Islam itu tidak cocok diterapkan di kultur manapun misalnya, karena itu bertentangan dengan keberadaan dia sebagai seorang hamba Allah gitu. Oke, nah itu tadi ya pendengar yang budiman, pembahasan kita dari surat yang datang dari Uni Risa di Padang. Oke, bagi pendengar yang budiman yang ingin memberikan masukan, kritik, saran, bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau SMS ke 085694924411 atau juga email ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan bagi pendengar yang budiman yang ingin lebih banyak tahu ya tentang info seputar Voice of Islam, radio yang menyiarkannya, topik yang akan dibahas dan info lainnya, klik saja di www.gaulislam.com. Oke, terakhir saya Indah Susanti dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa dari Konsultan Klinik Anak Muda untuk Pergaulan Islami. Sama-sama Mbak Indah. Dan terakhir pesan kami, sampaikan pesan yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.